Oke, selamat pagi bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah filsafat. Ini kelas B ya? Waduh, salah bawa absen. Oke, silakan ketua kelas. Mana kamu? Ambil dulu absen di sini. Kok salah bawa ya? Aku bawa ekumenika. Kembalikan musim ini. Taruh situ 2B ya. Oke, silakan. Siapa yang membuka nyanyi dan doa? Tidak ada? Baik, kita mulai perkuliahan kita. Hari ini kita masuk pada laporan baca. Laporan baca dimulai dari kelompok 1. Ini akan membahas soal filsafat India. Ini ada sekitar 10 orang ya. Kalau berdasarkan silabus ada 1, 2, 3. Ini kelompok apa nih? Ini kenapa melalui pertama kelompok Agnes ya, Agnes, Amelia, Amos, Andre, Angelica, Asia, Christine, Daniel Gultom, Daniel Saputra Purba. Itu berarti ada sampai Daniel ya. Nah, dalam menyampaikan nanti isi daripada papernya, saya tidak usah dibaca ya. Tidak usah dibaca, tapi sampaikan apa yang kau ketahui. Begitu ya. Ini siapa? Daniel, kok salah format ini? Sudah tahu kan cara menulis file kan? Mana si Daniel? Daniel apa? Daniel Gultom. Tahu ikut kuliah saya apa tidak? Itu. Ngerti cara membuat file? Ngerti? Makanya ketika kuliah pasang telinga dan pikiran ya. So, kita kan kemarin siapa yang salah format dia adalah kurang nilai, tidak bisa maksimal. Banyak ini yang tidak sesuai dengan format. Oke, silakan mulai dari nomor 1, Agnes. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak dosen. Di sini saya akan memaparkan apa yang saya ketahui mengenai filsafat, mengenai apa yang dibahas dari kelompok. Sebelumnya tunggu, bukunya mana? Buku yang saya kasih. Hah? Itu. Ya, teruskan nanti setelah Everson nanti datang baru kita. Baiklah teman-teman, filsafat dapat dibagi menjadi 2 pola pendekatan, yaitu pendekatan topografis dan pendekatan filosofis. Pandangan hidup orang Timur mengenai cara filsafat Timur yaitu bagaimana cara orang Timur dalam mengaitkan mereka melihat dunia, diri, dan sesamanya. Kosmos yang berarti dunia, yang berarti sesuatu yang tercipta dan terbeli dari suatu wujud alam. Sebentar. Nanti ini tanda tangani sesuai dengan apa yang kalian tulis ini. Ini sudah saya print out lagi final absen, tanda tangani. Jika tidak ada namamu nanti di sini lebih baik keluar dari ruangan ini ya.
Saya malas berbicara dengan orang-orang yang tidak mengurus KRS-nya. Silakan teman-teman, teruskan. Kosmos bersifat suci, Pindahkan ke dari sini. ilahi sehingga tidak dipersonifikasikan sebagai wujud yang mengatasi kuasa-kuasa manusiawi dan insani. Filsafat India, Hinduisme, dan Buddhisme. Filsafat India sama seperti filsafat Barat juga berbicara tentang struktur yang dapat diukur. Nah, yang dapat diukur itu yaitu daya psikis, pengertian manusia, hukum logika, pengalaman, dan lain sebagainya. 4 bidang pokok-pokok dalam hidup manusia sebagai hidup yang ideal atau kebajikan. Arta itu yaitu sikap dalam kepemilikan barang material. Kama, kenikmatan dan cinta. Dharma melingkupi seluruh konteks keutamaan moral dan religius tentang karakter. Pendasar filsafat India yaitu filsafat sebagai pandangan hidup. Berdasarkan filsafat India, pandangan hidup dianggap sebagai pandangan yang klasik, di mana setiap bagian atau pandangan tersebut dijadikan sebagai disiplin belajar seseorang. Yang kedua, filsafat sebagai kuasa. Di sini filsafat dilihat sebagai salah satu dari sekian kebijaksanaan atas pengetahuan. Masing-masing terarah kepada tujuan praktisnya sendiri, seperti video sendiri. Macam-macam filsafat. Yang pertama ada filsafat tentang sukses atau keberhasilan. Nah, Person, di mana sini buku? Hah? Jadi gimana saya mau menilai kalian? Bukunya nggak ada sama saya. Kemarin kan sudah sampaikan sebelum hari Senin buku sudah sampai ke saya. Sekarang saya tidak punya buku. Gimana saya menilai kalian bekerja dengan baik? Bisa dikomunikasikan supaya bukunya hari ini sampai ke tangan saya dulu. Oke, teruskan. saya ulangi macam-macam filsafat. Yang pertama filsafat tentang sukses atau keberhasilan. Di paper ini kami menyampaikan mengambil contoh yaitu dongeng yang terkenal di India atau mitos yang menggambarkan dunia dalam keadaan peperangan atau sedang peperangan, dan setelah itu sukses dan gagalnya India dapat dilihat dari perjalanan sejarah pada masa lampau. Yang kedua filsafat tentang kenikmatan. Di sini filsafat di mana Kama dewa merupakan dewa cinta orang Hindu yang digambarkan sebagai seorang anak muda yang cerdas, pangkas, dan dapat dipercaya. Yang ketiga adalah filsafat tentang kewajiban, di mana filsafat ini dianggap sebagai penangkapan dalam hidup manusia. Kasta merupakan pembentuk bagian innata dan karakter seseorang. Nah, di India ada 4 kasta, yaitu kasta Brahmin, kasta Kshatriyas, kasta Vaiyas, kasta Sudras. 2 pandangan utama yang harus menjadi pegangan utama bagi orang India. Yang pertama Satya. Satya ini lebih baik melaksanakan dharma sendiri, tidak sempurna daripada melaksanakan dharma yang lain. Nah, yang kedua adalah Satyagraha, di mana prinsip dari Satyagraha ini yaitu didasarkan pada kuasa kebenaran. Atau agraha berarti memegang dan satya berarti kebenaran. Yang keempat yaitu filsafat tentang keabadian. Yang pertama Jainisme. Jainisme itu dibagi menjadi 4, ada Parsya yaitu Tuhan
dilengkapi dengan daya untuk bertindak sebagai material atau sebagai efisien sesuatu. Nah, di sini juga ada Brahmanisme yaitu dibagi menjadi dua, yaitu tradisi Veda, di mana filsafat ortodoks India muncul dari agama orang Arya klasik dan tradisi Veda. Yang kedua adalah Upanishad, di mana sumber utama dari zaman Upanishad yaitu kita berarti duduk di bawah kaki sang guru. Inti ajaran mereka bersifat monoteis atau absolutis. Filsafat agama Buddha. Buddhisme tidak mengakui adanya yang dipertuhankan. Tujuan hidup manusia bukan untuk kembali ke asal atau ke Tuhan, melainkan untuk masuk ke dalam nirvana, suatu suasana yang tidak dapat dikuasai nafsu duniawi. Buddhisme adalah agama rasional atau yang menekankan meditasi dan pembentukan diri. Berikut merupakan ajaran dari Buddhisme, yaitu tentang keselamatan. Tujuan akhir dari hidup adalah nirvana, yaitu pencapaian dunia yang tak terbatas. Kematian dengan itu bukannya suatu kehancuran, melainkan suatu kelahiran dan penerusan hidup. Yang kedua adalah keutamaan Buddha, di mana ajaran mengenai keutamaan nampak dalam uraian mengenai sila yang sangat perlu dibagi persiapan. Tradisi Vedanta merupakan sistem yang sangat berpengaruh oleh Sampara. Zaman Sutra. Pada zaman Waracarita, orang sudah mulai melihat pentingnya sarana pembantu untuk dapat menjelaskan segala macam mantra dan bahasa kritis. Apalagi orang sulit memahami bahasa Sanskrit. Alat bantu itu adalah contohnya ilmu fonetik, tata bahasa dan lain-lain. Zaman skolastik, yaitu zaman pemimpin-pemimpin besar seperti Sankara, Ramanuja dan Madhva. Filsafat India pada zaman modern, zaman antara abad ke-17 dan ke-12 ditandai banyak pemikiran baru. Agama Buddha pada waktu itu masih memiliki pengaruh yang besar. Sekian dari hasil materi saya. Oke, itu masih membaca ya. Terus Amelia Swambi. Filsafat India, Hinduisme dan Buddhisme. Filsafat India dapat dilihat itu adalah sebagai suatu ciri khas atau identik dengan manusia. Makanya sehingga filsafat India ini tidak bisa dipisahkan dari orang India. Dan itu dapat dilihat dari melalui agama dan kebudayaan mereka. Dan pengaruhnya ke Indonesia, yaitu masih banyak struktur ataupun bangunan ataupun kebudayaan yang kita ambil dari India. Dapat kita lihat dari tarian, bangunan, dan masih banyak aksara-aksara yang masih kita peroleh dari mereka, dari pengaruh Buddhisme dan Hinduisme yang ada dari India. Dari filsafat India itu memiliki 4 pokok untuk ideal hidup seorang manusia. Yang pertama itu sikap dalam kepemilikan. Yang kedua itu kenikmatan dan cinta. Ketiga itu keutamaan moral dan religius. Yang keempat itu penebusan ataupun pembebasan spiritual. Yang merupakan itu adalah bagian tertinggi dari atau bagian terakhir umat manusia. Pada dasarnya filsafat India itu dipandang sebagai pandangan hidup. Dapat dilihat contohnya di India itu seorang guru itu adalah seorang panutan ataupun yang diutamakan. Kenapa? Karena dari seorang guru menghasilkan seorang siswa ataupun seorang pendidik, karena dianggap seorang guru mereka yang lebih mengetahui sehingga membentuk seseorang menjadi orang yang khusus ataupun memiliki keahlian khusus. Yang kedua itu ada macam-macam filsafat. Yang pertama itu filsafat tentang sukses dan keberhasilan. Dari melalui buku yang ada diberikan Bapak, sukses dan gagalnya India itu bisa kita lihat dari perjalanan sejarah India itu sendiri, di mana Alexander Agung yang dari kerajaan Persia membentuk model monarkis di India. Di
Ini untuk mengawasi manusia, suku, ras, dan kebudayaan yang ada di India. Sehingga di situ memperkuat bahwa disitulah pembentukan dinasti-dinasti yang ada di India. Sehingga etika India itu menegaskan bahwa hukum ikan yang ada pada saat itu harus dilenyapkan dalam masyarakat. Namun di antara masyarakat kecil memang hukum ini bisa dihapuskan. Dapat dilihat dari raja dilihat dan dihormati sebagai polisi utama dalam tata sosial, juga dalam ritus-ritus keagamaan. Yang kedua, filsafat tentang kenikmatan. Filsafat tentang kenikmatan ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus menghindarkan diri dari dunia yang material dan mengarahkan perhatian secara khusus kepada kenikmatan batinia dan ketenangan batin. Yang ketiga, filsafat tentang kebajikan. Filsafat tentang kewajiban. Filsafat tentang kewajiban ini lebih mengarah kepada kasta. Di India itu ada dikenal 4 macam kasta. Yang pertama itu kasta Brahmin. Ini untuk seorang kasta ini untuk para sarjana ataupun pegawai Vedas ataupun pemimpin pengawal iman ataupun seorang pemimpin iman. Yang kedua itu kasta Kshatriyas. Ini untuk penguasa aristokratik dan masyarakat. Yang ketiga itu Vaisyas untuk pedagang dan seniman. Yang keempat kasta Sudras. Ini untuk seorang kaum pengemis ataupun kaum miskin. Dan ada 2 pandangan utama yang harus menjadi pegangan utama orang India. Yang pertama itu Satya. Satya ini kalau dihubungkan dengan manusia itu yang berkata berapa baik, terhormat, bijaksana, terdidik, benar, indah, dan cantik. Yang kedua Satyagraha, yaitu ini adalah prinsip yang berdasarkan pada kekuasaan kebenaran. Yang keempat filsafat tentang keabadian. Filsafat tentang keabadian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu Jainisme. Untuk seorang Jainisme, orang yang pertama itu bukan Allah. Tapi di dalam universum Jaina, dikatakan tidak dapat binasa atau tidak masuk ke dalam disolusi periodik seperti dalam kosmologi Hinduisme. Jaina ini bersifat steril, dimodelkan dalam suatu doktrin estetik, di mana ia adalah inti bumi tanpa pasangan atau pria raksasa tanpa wanita. Orang pertama ini selalu utuh dan hidup. 2. Sanya dan yoga. Sanya dan yoga dilihat sebagai 2 aspek dari satu disiplin yang sama. Kalau Sanya itu menyiapkan satu eksposisi dasar tentang kodrat manusia, sedangkan yoga secara khusus berbicara tentang dinamika proses. Ketiga, Brahmanisme. Brahmanisme ini muncul dari agama Arya klasik dari tradisi Vedic. Brahmanisme ini gambar-gambaran tentang kelahiran manusia yang hidup dan pertumbuhannya juga kematiannya diprosesi dalam perjalanan alam. Semua peristiwa alam dilihat dalam terang. Hidup dan urusan makhluk ilahi yang menciptakan dunia manusiawi. Keempat, filsafat agama Buddha. Buddhisme tidak mengakui adanya jiwa Tuhan. Tujuan hidup manusia bukan untuk kembali ke Tuhan, melainkan untuk ke nirvana. Buddhisme menekankan meditasi dan pembentukan lewat self-renunciation yang berpaut kepada Hinduisme. Buddhisme ini adalah satu-satunya warta religius atau filosofis yang dapat menyebar sampai ke luar wilayah India. Yang kelima itu Bhagavad Gita atau ilmu tentang Tuhan. Bhagavad Gita berpangkal pada 3 prinsip utama, yaitu 1. Urusan tertinggi, yaitu atman tertinggi yang disebut suara atau Tuhan yang kekal. 2. Kurasa, jiwa atau inti pribadi individual yang tidak berubah dan tidak aktif. 3. Prakti atau asas kebenaran dan 13-nya. Terima kasih. Oke. Lanjut ke Amos. Baik. Sekilas filsafat India. Filsafat India merupakan filsafat sebagai pandangan hidup, yaitu pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui buku, kuliah, diskusi maupun ceramah, melainkan dari relasi atau ketaatan keluar para guru. Filsafat India mempunyai hubungan yang sangat
erat dengan agama, tetapi spiritual dan devosional, itulah agama-agama. Di dunia timur, filsafat dianggap sebagai kuasa, dikarenakan mampu melawan peperangan dengan para feodalis atau bangsawan dengan menggunakan kitab suci pd pertemanan untuk memperebutkan hegemoni hingga menguasai seluruh wilayah di India. Bagi orang India, filsafat lebih dimengerti sebagai falsafah atau pandangan hidup, karena pola pikir dan tingkah laku yang sesuai dengan sistem, pola budaya, cara kerja serta konteks hidup masyarakat India. Kecondongan dasar orang India ialah mampu menghindarkan diri dari berbagai macam kehidupan sekuler dan melepaskan diri dari bahaya ikatan duniawi. Ada dua istilah penting yang perlu diketahui. Inti, sikap atau tingkah laku yang tepat yang sudah ditetapkan oleh raja. Yang kedua, raja yang selalu perhatian dalam revolusi. Berlakunya hukum rimba yang jika di India disebut pendidikan. Dan berlaku juga dalam bidang politik. Filsafat kenikmatan mengajari bahwa manusia harus menghindarkan diri dari dunia material atau bahan dan mengarahkan perhatian khusus kepada kenikmatan dunia dan ketenangan batin. Kasta dalam tata sosial India dimulai sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pembagian kasta atau derajat masih kental di kehidupan orang-orang India. Pakaian dan hiasan tertentu menentukan status seseorang. Tiap orang memiliki simbol pada dirinya. Kebijakan tertinggi ialah kemampuan untuk berasimilasi dengan sepenuh hati pada tanda personal yang bisa terbatas pada waktu yang dibawa sejak lahir. Kasta sebagai tata moral ilahi, yaitu bagaimana harus berbuat dan bertindak secara struktur sosial tertentu. Masing-masing kasta memiliki hukum sendiri dan harus dilakukan dengan disesuaikan pada usia atau jenjang hidup. Tidak bebas memilih karena hidup dalam keluarga, kelompok dan masyarakat tertentu. Ada dua pandangan utama yang menjadi pegangan orang India, yaitu Satya, berasal dari kata Sanskrit Sat berarti what is, Asat berarti what is not, Sat adalah particip present dari akar kata kerja as yang berarti to be atau to exist atau to like. As juga berarti menjadi milik, mencukupi, membuktikan berdiam, berdomisili. Sat berarti benar, real esensial. Satyagraha adalah bentuk yang didasarkan pada puasa kebenaran atau Mahatma Gandhi. Agraha berarti memegang dan satya berarti kebenaran. Lawan puasa-puasa agresif yang dibawa oleh mekanisme puasa berat yang bertentangan dengan alam kuasa. Tiga filsafat nasionalnya. Jainisme. Beberapa inti ajaran Jainisme dapat dijelaskan sebagai berikut. Parsa menjadi Jainisme adalah Pardaman Mahavira, zaman dengan masa hidup Buddha Gautama. Gambar-gambar Jainnya ada hubungan erat antara legenda tentang hidup terakhir dari Parsa Panata dengan riwayat hidup Buddha Gautama. Misalnya gambaran tertentu tentang Buddha bahwa ia dilindungi oleh seekor ular hampir tidak dapat dibedakan dari Jaina dan Prakara. Kualitas materi, metode hidup adalah status adanya yang tertinggi yang untuk sementara yang bersifat manusiawi atau ilahi, memiliki interageria juga intra animalia. Manusia kosmis, orang Kristen Timur percaya akan wujud Allah dalam bentuk manusia. Brahmanisme, tradisi Veda, filsafat ortodoks India muncul dari agama orang Arya klasik dari tradisi Vedi. Upanishad, menurut penjelasan Upanishad, Atman bersifat spiritual dan tidak termasuk dalam kategori atau melampaui ruang dan waktu. Filsafat agama Buddha atau Buddhisme. Buddhisme adalah agama nasional yang menekankan meditasi dan menundukkan diri lewat self renunciation. Dan India agamanya selalu berpaut dengan Hinduisme. Ajaran tentang keselamatan. Nirvana adalah tujuan dari akhir hidup, yaitu mencapai dunia yang tidak terbatas. Keutamaan Buddha. Bagi Samadhi, ajaran mengenai keutamaan tampak dalam uraian mengenai sila-sila, antara lain perkataan yang benar, perbuatan yang benar, hidup yang benar, usaha yang benar, penglihatan yang benar, pandangan yang benar, keinginan yang benar, dan kontemplasi atau perenungan yang benar.
Abstraksi, pengunduran diri, pembersihan diri, khayalan, pemersatu, segala kekuatan rohani itulah samadhi. 5. Bahaga kita tapi Tuhan. Terdiri dari kata bahagawan yang berarti Tuhan, dan kita yang berarti hidup atau mada pujian. Yang tradisi Vedanta. Dalam tradisi Vedanta diakui bahwa diri dalam tradisi Vedic Arya berdiam untuk individu dan memberinya hidup. Vedic merupakan suatu sistem yang sangat berpengaruh oleh Sakara. 7. Jaman sutra-sutra. Di zaman Wira Carita, orang-orang sulit memahami bahasa Sanskrit. Jadi diperlukan beberapa alat bantu seperti ilmu fonetik, tata bahasa, dan lain-lain. Kitab Vedanta yang sudah dibukukan dalam bentuk sutra juga dapat dibuat agar mudah dihafal dan dibaca. Zaman skolastik. Di zaman ini pimpinan besar Sanskara, Ramanuja dan Madhva, kedua tokoh pertama itu menyusun kembali ajaran-ajaran kuno dan memperbarui pemikiran India. Catatan khusus tentang Hinduisme. Hinduisme dilihat sebagai filsafat dan agama. Hindu berarti India atau daerah sungai Indus. Hindu adalah kata Persia yang berarti orang India. Hinduisme adalah dari orang India. Filsafat India zaman modern. Zaman antara abad 7 dan 12 ditandai banyak pemikiran di mana muncul kepercayaan pada Tuhan yang disebut Iswara. Pada abad ke-14, Vedanta hampir menguasai seluruh pemikiran India. Setelah itu, pada abad ke-18, filsafat India mulai merosot akibat pertemuan antara kebudayaan Barat dengan kebudayaan India. Tertutup dan sekian banyak sistem dan corak hidup yang dipraktikkan sepanjang sejarah pemikiran dan kebudayaan India memiliki garis-garis kesamaan tertentu, yaitu pertama, pengakuan adanya realitas tertinggi, 2. Ajaran tentang sifat, 3. Ajaran tentang karma, dan yang terakhir ajaran tentang pelepasan atau pembebasan. Terima kasih Pak. Oke, lanjut. Apa nih? Andres situ. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang siapa orang India. Paham tentang kosmos. Kosmos ini bersifat suci, kudus dan ilahi, sehingga dipersonifikasikan sebagai wujud yang mengatasi kuasa-kuasa manusia dan insani. 4 bidang pokok dalam hidup manusia, ideal hidup atau kebajikan. Yang pertama itu arta, kama, dharma, moksa. Arta yang artinya yaitu ekonomi, politik, teknik untuk berjuang melawan segala macam kecemburuan, kekerasan, kompetisi tidak sehat dan iri hati. Yang kedua, kama, ajaran klasik utama tentang kama terhadap dalam Kama Sutra karya dari Vatsyayama atau buku untuk para pencinta. Sutra berarti rangkaian peraturan, sedangkan kama untuk membetulkan dan mengatasi problematika dalam kehidupan perkawinan. Yang ketiga, dharma meliputi seluruh konteks keagamaan moral dan religius. Teks tentang ini yaitu Dharma Satya dan Dharma Sutra atau kitab-kitab hukum. Yang keempat, moksa atau apavarga nirviti, penembusan dan pembebasan spiritual yang merupakan tujuan tertinggi. Arta, kama, dharma merupakan trivarga atau yang disebut juga 3 grup yang merupakan representasi usaha mengejar hal-hal material dan duniawi. 2 pandangan utama yang harus dipegang oleh orang India. Yang pertama, Satya, lebih banyak melaksanakan dharma sendiri kendati tidak sempurna daripada melaksanakan dharma orang lain secara sempurna sekalipun. Dharma berasal dari bahasa Sanskrit atau yang berarti memegang, menanggung, membawa. Satya berasal dari kata Sat adalah participium presens dari akar kata kerja S yang berarti menjadi milik, mencukupi, membuktikan, berdiam, berdomisili. Sat berarti real atau esensial. Satyagraha
prinsip yang didasarkan pada kuasa kebenaran atau Mahatma Gandhi. Agraha berarti memegang dan satya berarti kebenaran, melawan kuasa-kuasa agresif yang dibawa oleh mekanisme kuasa barat. Brahmanisme, tradisi Veda. Filsafat Ortodoks India muncul dari agama orang Arya klasik dari tradisi Vedic. Dalam lingkungan Yunani, tahap klasik orang percaya Aryanis nyata dalam mitologi zaman Homerik yang dilanjutkan dalam tragedi dari teater-teater Athena. Filsafat agama Buddha. Buddhisme tidak mengakui adanya yang dipertuhankan. Tujuan hidup manusia bukan untuk kembali ke asalnya atau Tuhan, melainkan untuk masuk ke dalam nirvana, suatu suasana yang tidak dapat dikuasai nafsu duniawi. Buddhisme adalah agama rasional yang menekankan meditasi, pembentukan diri atau diri self renunciation, dan di India agama ini selalu berpaut dengan Hinduisme. Buddhisme merupakan satu-satunya warisan religius dan filosofi yang dapat menyebar sampai ke luar wilayah India. Ada dua macam Buddhisme, yaitu Mahayana dan Hinayana memiliki observasi yang sempit dengan penekanan pada aspek monastik dan ascetik serta persepsi etis di kalangan manusia, sedangkan Mahayana penekanan diberikan kepada kehidupan mistik dan lebih liberal. Buddhisme juga dilihat sebagai lawan dari dua ajaran tentang keselamatan di dunia barat, yaitu agama yang pertama agama Kristen. Keselamatan bukan hanya datang dari manusia, tetapi harus diakui adanya kuasa transenden. Buddhisme memperlihatkan misteri yang imanen. Tanpa ini, kedua pandangan ini cenderung kepada anti-human. Memang selalu ada bahaya manusia memanipulasi kehendak Allah, misalnya mengatasnamakan Allah untuk bertujuan berperang, membunuh dan kejahatan yang lain. Yang kedua, mistik Buddhisme juga memperbaiki rasionalisme berlebihan dari kelompok humanisme sekular hingga bahwa dominasi teknologi untuk memanipulasi manusia. Humanisme sekular mengarahkan perhatian kepada ekstensi manusia yang konkret empiris. Buddhisme masih menyetujui pendapat bahwa keselamatan dan kebaikan ada dalam manusia sendiri. Hinduisme juga dilihat sebagai suatu sistem filsafat dan agama. Hindu berarti India atau daerah sungai Indus. Hinduisme merupakan keyakinan atau filsafat hidup yang sangat mendasar di India dan termasuk kepercayaan atau agama tertua di dunia. Hindu adalah kata bahasa Persia yang berarti orang India. Hinduisme adalah isme dari orang India. Orang India menyebut agama mereka sebagai Sanatama Dharma atau Dharma abadi. Dharma memiliki dua arti, yaitu yang pertama hubungan dengan hukum dan kebiasaan Hindu dengan definisi yang jelas atau hukum konon. Dalam arti ini Dharma tidak sulit dimengerti dan konotasi yang lebih luas adalah agama. Yang kedua, Dharma juga dapat dimengerti sebagai semua asumsi religius yang menjadi dasar semua hukum. Orang India berbangga bahwa agama mereka bebas dari berbagai macam asumsi dogmatik. Demikian laporan bacaan saya. Terima kasih. Ya, Agnes. Angelika. Oh. Angelika. Filsafat Timur dan pandangan kosmis. Di sini kosmis dalam ajaran Hindu, kosmis artinya di sini ajaran kosmologi umat Hindu. Dan di pandangan kosmis ini ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan topografis, yang dimana pendekatan ini membahas tentang bagaimana filsafat berpikirnya orang India di belahan timur
di belahan dunia timur dan selatan. Yang kedua, pendekatan filosofis itu mencakup wilayah topografis di atas dengan macam-macam latar sosio. Dan di sini sebelumnya kosmos artinya suatu sistem dalam alam semesta yang teratur atau harmonis. Ilmunya disebut dengan ilmu kosmologi. Dan kosmos ini bersifat suci, kudus, dan juga ilahi. Filsafat India, kosmos digolongkan sebagai wujud mengatasi kuasa-kuasa manusia, mengatasi kuasa-kuasa manusiawi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kosmos itu di sini dikatakan bahwa dijelaskan kuasa manusia harus menyesuaikan diri dan manusia harus memberi hormat dan sembah kepada kosmos karena kosmos bersifat suci dan kudus. Filsafat India sebagai bagian filsafat timur dilihat sebagai sumber kerohanian bagi banyak dewasa. Filsafat India ini mengajarkan bahwa setiap hidup manusia dihubungkan dengan keterampilan khusus dan cara hidup yang cocok. Baru filsafat India ini berbicara mengenai struktur yang dapat diukur daya-daya psikis, fakulti intelektual, pengertian manusia, metodologi, dan hukum-hukum logika, klasifikasi indera. Ada beberapa tuntutan bagi seorang murid India, yaitu seorang murid harus lulus tes. Yang kedua, seorang murid harus senantiasa sadar dan memiliki pikiran yang filosofis yang real. Yang ketiga, seorang murid harus tekun bekerja, patuh kepada sang guru. Dan yang selanjutnya mengikuti teladan hidup para guru. Ada juga 4 bidang dalam hidup manusia yang agar hidup manusia ideal. Yang pertama arta di mana arta menjelaskan bagaimana sikap kita dalam kepemimpinan. Tujuannya agar kita tahu bagaimana berjuang melawan segala kecemburuan hidup. Yang kedua, kama. Kama ini menjelaskan bagaimana kenikmatan dan cinta. Yang ketiga, dharma. Dharma mengutamakan moral dan religius. Dapat dikatakan dengan kata lain, karakter yang abstrak. Yang keempat, moksa. Moksa ini mengandung bagaimana penebusan atau pembebasan spiritual. Tujuannya di sini untuk agar seorang murid menjadi teladan yang baik dan sebagai panutan. Menurut India, hidup seseorang ada 4 langkah, yaitu sisya, pengurus rumah tangga, pengungsian ke hutan untuk meditasi. Yang keempat, kaum harus bijak dalam mengembara. Dalam pandangan India klasik, setiap bagian hidup dihubungkan dengan cara hidup yang cocok. Seharusnya ilmu itu harus selalu sejalan dengan penerapan dalam hidup. Dalam relasi tidak ada kritik, melainkan hanya ada pertumbuhan bertahap dan masuk ke dalam disiplin. Filsafat India memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama dan semua praktik ritual devosional agama-agama. Dalam filsafat India, sebagai pandangan hidup harus ada beberapa petunjuk yang bersifat mutlak. Orang harus membedakan antara hal-hal yang bersifat tetap dari hal-hal yang transien dan harus membuahi buah-buah yang baik. Konsentrasi, bersifat tenang, dan iman yang sempurna.
Filsafat sebagai komunikasi, kebijakan filosofis merupakan suatu studi khusus yang terarah kepada suatu hidup yang baik dan yang tinggi. Di India ada arsip-arsip Buddhisme dan Jainisme merupakan sumber-sumber terpercaya untuk mempelajari sejarah India pada abad 6 dan 5 sebelum Masehi. Ketika zaman feodalisme Arya mulai lenyap dan mulai masuk gaya hidup Persia. Di dalam kerajaan India ada 7 simbol besar. Yang pertama, roda suci. Kalau roda suci ini menggambarkan bagaimana universalitas atau pusat segala sesuatu. Yang kedua, gajah putih dan yang ketiga kuda putih. Di mana gajah putih dan kuda putih ini melambangkan kekayaan dan kegagahan. Yang keempat, permata magis. Di sini diajak supaya niat atas keinginan diminati seseorang. Harus ada niat kita untuk mencapai keinginan kita. Yang kelima, Sri Ratna di sini melambangkan kekayaan. Yang keenam, Menteri Keuangan yang sempurna atau pengurus rumah tangga. Yang ketujuh, Jenderal sempurna atau dilambangkan dengan kepemimpinan. Terima kasih. Oke, Asia. Baik, filsafat India, Hinduisme dan Buddhisme. Dapat kita lihat filsafat India dari segi kerohanian yang menjadi sumber bagi banyak pengisi di bahasa ini. Filsafat India juga berbicara mengenai struktur yang dapat diukur dari psikis, fakultas intelektual, operasi akal, pengertian manusia, metodologi dan hukum logika, klasifikasi indera dan pengalaman. Filsafat India sebagai pandangan hidup, pandangan India klasik, dan setiap bagian atau disiplin belajar selalu dihubungkan dengan suatu keterampilan khusus dan cara hidup yang cocok. Ada 4 bidang pokok dalam hidup manusia. Yang pertama itu arta. Kata arta itu berarti benda, objek atau substansi. Dan yang kedua itu hamma. Hamma itu adalah sama yang bermaksud untuk membetulkan dan mengatasi problematika dalam kehidupan berbangsa. Dan yang ketiga itu dharma. Dharma itu melingkupi seluruh konteks keutamaan moral dan religius. Dan yang keempat itu moksha. Moksha itu penebusan atau pembebasan spiritual. Menurut Hindu Dharma ada 4 tingkatan hidup seseorang. Yang pertama itu sisya. Sisya itu siswa yang harus diajar dan harus melayani gurunya. Dan yang kedua itu pengurus rumah tangga, di mana periode kematangan manusia. Dan yang ketiga itu pengungsian kehutanan untuk meditasi. Dan yang keempat itu kaum bijak. Kaum bijak mengembara dan mengemis atau biksu. Macam-macam filsafat. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa filsafat bagi orang India itu lebih dimengerti sebagai falsafah atau pandangan hidup, yang berarti filsafat itu suatu pola berpikir dan bertindak yang sesuai dengan sistem, pola budaya, cara kerja, serta konteks hidup masyarakat India sendiri. Ada 4 macam-macam dari filsafat. Yang pertama itu filsafat tentang keberhasilan, dan yang kedua itu filsafat tentang kenikmatan. Yang ketiga itu filsafat tentang kewajiban, dan yang keempat itu filsafat tentang keabadian. Filsafat agama Buddha atau Buddhisme. Buddhisme tidak mengakui adanya yang diperbukan. Tujuan hidup manusia bukan untuk kembali ke asal, melainkan untuk masuk ke dalam nirvana, suatu suasana yang tidak dapat dikuasai nafsu dunia. Buddhisme dalam bahasa Pali disebut Pitaka. Dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Sutra Pitaka, yang berisikan dharma atau ajaran Buddha kepada muridnya. Dan yang kedua itu Vira Pitaka, yang berisikan aturan-aturan untuk mengatur atau tertib jemaat dan hidup sehari-hari para rakyat begitu. Dan yang ketiga itu Adi Dharma Pitaka, atau adalah uraian filosofis tentang manusia, hidup dan mati. Buddhisme itu adalah agama rasional yang menekankan meditasi dan pembentukan diri lewat sama fashion, dan India agama ini selalu
juga disebut kendaraan atau kategori. Situasi berada di atas kategori merupakan gambaran yang baik yang sungguh mengikuti pesan atau ajaran dan doktrin. Kira-kira antara 100 sampai 200 tahun setelah 2 tahun meninggal, Buddhisme pecah menjadi 2 bagian, namun mereka tetap memiliki sumber yang sama walau dengan tekanan berbeda. Tujuan akhir dari nirwana itu yaitu pencapaian dunia tak terbatas, yang dicapai lewat proses melenyapkan segala ilusi dalam diri. Buddhisme juga tidak sebagai lawan dari 2 ajaran tentang keselamatan di dunia barat. Yang pertama itu agama Kristen. Keselamatan bukan hanya datang dari manusia, tetapi harus diakui adanya kuasa transenden. Yang kedua itu mistik Buddhisme juga memperbaiki rasionalisme berlebihan dari kelompok humanisme sekular bahwa dominasi teknologi memanipulasi manusia. Buddhisme masih menyetujui pendapat bahwa keselamatan dan kebaikan ada dalam manusia sendiri. Namun teori atau ajaran hati jika mayoritas pragmatik dan hidup berpengalaman itu sendiri. Zaman skolastik yaitu zaman pemimpin-pemimpin besar seperti Sankara, Pramudia dan Madhva, yang dimana kedua tokoh pertama ini menyusun kembali ajaran-ajaran kuno dan memperbarui pemikiran India. Yang menjadi catatan tentang Hinduisme adalah semua ajaran tentang Hinduisme sebenarnya sudah diterima selama ini, karena Hinduisme juga dilihat sebagai suatu sistem filsafat dan agama. Hindu berarti India atau daerah sungai Indus. Hinduisme merupakan keyakinan atau filsafat hidup yang sangat mendasar di India dan termasuk kepercayaan atau agama tertua di dunia. Ini mana kita tahu skema sistem dasar hidup yang diterapkan sepanjang sejarah pemikiran dan budaya di India memiliki garis-garis kesamaan seperti pengakuan adanya realitas tertinggi, ajaran tentang jiwa, tentang karma dan tentang kelepasan atau pembebasan. Kesamaan ini terletak dalam dunia bangsa India yang sama-sama memiliki tujuan untuk menghantar manusia kepada cita-cita tertinggi dalam agama dan dalam hidup. Sekian dan terima kasih. Oke, lanjut. Siapa ini? Asia berarti siapa namanya? Si Christian. Filsafat dikatakan sebagai pandangan hidup karena filsafat ini dikaitkan dengan kehidupan manusia atau yang biasa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat ini juga didukung oleh praktik, misalnya praktik meditasi, menyembah, ataupun berdoa. Filsafat sebagai kuasa. Filsafat sebagai kuasa menurut pandangan dunia timur merupakan studi khusus yang terarah kepada suatu status hidup yang lebih baik. Di dalam etika India menegaskan bahwa filsafat kan harus dilenyapkan dalam masyarakat manusia. Memang di antara masyarakat kecil hukum ini, memang di dalam masyarakat hukum ini memang sudah dilenyapkan. Namun raja dilihat dan dihormati sebagai polisi utama di dalam suatu wilayah itu, dan sebagai penguasa atas staf utama atas tata sosial maupun situs keagamaan. Filsafat tentang kenikmatan. Filsafat tentang kenikmatan ini mengajarkan bahwa setiap manusia itu harus menghindarkan diri dari hal dunia yang material, tetapi harus juga manusia ini diarahkan mengarah lebih perhatian ke arah khusus kepada kenikmatan batiniah maupun ketenangan batin. Filsafat tentang kewajiban. Pembentukan kasta dalam tata sosial India dimulai sekitar abad 6 sekitar Masehi. Berikut pandangan yang menjadi pegangan orang India yaitu Satya, lebih baik melaksanakan dharma sendiri kendati tidak sempurna daripada pakaian dan perhiasan tertentu yang secara tepat menjelaskan status seseorang untuk kemampuan berasimilasi dengan kemampuan sepenuh hati pada tanda impersonal yang tidak terbatas pada waktu dan tanda yang dibawa sejak lahir. Bagaimana ia harus berbuat dan bertindak, berbicara, dan menjadi cara hidup dalam kelompok sosialnya, melaksanakan dharma orang lain secara sempurna sekalipun. Dharma berasal dari bahasa Sanskrit yaitu jair yang berarti memegang, menanggung, ataupun membawa.
Satyagraha yang kedua, prinsip yang didasarkan pada kuasa kebenaran atau Mahatma Gandhi. Agraha berarti memegang dan satya berarti kebenaran. Melawan kuasa agresif yang dibawa oleh mekanisme kuasa barat yang bertentangan dengan alam kodrat. Filsafat keabadian yang terdiri dari beberapa macam, yaitu satu, Jainisme. Beberapa inti ajaran Jainisme dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu A. Parsial, tuan atas segala kekacauan, gangguan, kecemasan maupun ketakutan perasaan bersalah terhadap dosa. B. Gambaran Jaina. Ada hubungan erat antara legenda hidup terakhir dari Parsparata dengan riwayat hidup Buddha Gautama. Misalnya seperti gambaran tentang bahwa Buddha dilindungi oleh seekor ular hampir tidak dapat dibedakan dari Jaina Tirthankara. C. Kualitas materi. Universum merupakan organisme hidup yang diberi nyawa oleh revelasi Allah dalam bentuk manusia. Orang Ibrani kendati tidak diizinkan membuat patung ataupun gambaran dewa dewi, mereka menerima Allah secara antropomorfistik. Yang terakhir, E. Paham Jainisme tentang perbudakan atau pembebasan. Ajaran tentang pelepasan atau pembebasan. Kaum Jainis dan Buddhis menghendaki adanya cara hidup asketik setelah menyelesaikan ataupun disiplin awal dalam tugas sekular, dan tujuan terakhir dia adalah integrasi atau masuknya jiwa ke tempatnya yang ideal. Brahmanisme, tradisi Veda. Filsafat ortodoks ini merupakan sumber utama dari zaman Upanishad. Inti ajaran kitab bersifat absolutistis atau segala sesuatu keluar dari segala asas ataupun realitas tinggi atau yang biasa disebut dengan kasta brahmana. Pada zaman ini juga tersebar ajaran tentang karma dan segala kebaikannya. Barang siapa melakukan kebaikan akan diganjari dengan kebaikan, dan barang siapa yang akan melakukan kejahatan akan dihukum sesuai dengan apa yang dibuat oleh manusia terhadap dirinya sendiri. Filsafat agama Buddha atau Buddhisme. Buddhisme tidak mengakui adanya yang dipertuankan, tetapi manusia bukan kembali kepada Tuhan, tetapi melainkan manusia itu kembali ke nirvana. Yang dimaksudkan nirvana ini, dia tidak kembali ke dunia yang misalnya itu manusia itu lebih menonjol ke arah nafsu duniawi. Ajaran tentang keselamatan. Tujuan akhir dari hidup adalah nirvana, yaitu pencapaian dunia tak terbatas. Ini harus mencapai lewat proses menyiapkan segala ilusi dalam diri dari secara terus-menerus terarah kepada suatu konsepsi yang jauh lebih sangat perlu bagi persiapan samanya. Yang terus Bhagavad Gita atau kitab tentang Tuhan. Bhagavad Gita paralel dengan khotbah Yesus Kristus di dalam pandangan Kristen. Di dalam kitab ini tertulis kepercayaan akan Tuhan karena ditulis sekitar abad atau sekitar 2 Masehi di daerah barat Sungai Gangga, dilihat sebagai kitab suci Hindu kelima. Tradisi Vedanta. Dalam tradisi Vedanta atau ajaran post-Buddhisme diakui bahwa being universal diri dalam tradisi Vedic Aryan berdiam dalam individu dan memberinya hidup. Zaman sutra-sutra. Pada zaman Wita, orang sudah mulai pentingnya sarana pembantu untuk menjelaskan segala macam mantra maupun bahasa puitis. Apalagi orang sulit memahami bahasa Sanskrit. Alat-alat bantu itu berupa ilmu fonetik, tata bahasa, dan lain-lain. Sebelum itu, ada kitab Vedanta yang mulai ditutur secara lisan, namun kemudian dikukuhkan dalam bentuk sutra, yaitu tulisan singkat dalam bentuk prosa, supaya kiranya pembaca itu mudah menghafal ataupun mudah untuk dibaca. Zaman skolastik. Zaman ini di mana zaman pemimpin besar seperti Sankara, Ramanuja, dan Madhawa. Kedua tokoh pertama ini menyusun kembali ajaran kuno dan memperbarui pemikiran
India. Oke, lanjut si Dani Burung. Filsafat timur dan pandangan kosmis. Sebelum kita membahas tentang kosmis, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan kosmos. Filsafat orang-orang timur pada umumnya bersifat seakan-akan religius, magis, kosmis dan juga etis serta memiliki moral. Kosmos yang berarti ada segala sesuatu yang tercipta di dunia adalah wujud dari sebuah ilahi atau wujud dari adanya keilahian. Filsafat India berbicara mengenai langkah yang amat terukur dari psikis intelektual, pengertian manusia, hukum-hukum logika, indera, pengalaman dan juga lain-lain sebagainya. Terdapat 4 bidang pokok yang terdapat di dalam hidup manusia. Yang pertama arta atau disebut sikap dalam kepemilikan barang material. Ialah objek yang membahas tentang bagaimana kita sebagai tabiat manusia yang memerlukan yang disebut dengan kodrat kita sebagai manusia yang harus memiliki pakaian, kebutuhan rumah, kebutuhan tentang cinta kasih dan juga perhiasan dan juga lain sebagainya. Yang kedua kama atau kenikmatan dan cinta. Kama dalam mitologi India adalah cinta dalam Hinduisme disebut Allah dan penguasa dunia dan lingkup yang lebih rendah. Yang ketiga adalah dharma. Dharma ini melingkupi seluruh konteks keutamaan moral dan religius. Isi kitab dari dharma ini adalah tentang kitab-kitab hukum atau yang mengatur tata kemanusiaan. Yang keempat moksa, yaitu penebusan atau pembebasan spiritual yang merupakan tujuan tertinggi atau kebaikan terakhir umat manusia. Filsafat India ini juga dasar atau landasan dari filsafat India. Sikap patuh dan taat kepada seorang guru merupakan ungkapan penyerahan seluruh diri dari seorang murid kepada guru. Yang di sini dimaksudkan bahwa kita seorang murid itu harus benar-benar menyerahkan apa yang dimiliki dan juga penuh ketaatan kepada seorang guru, karena di situ adalah ukuran iman bagi filsafat India. Macam-macam filsafat tentang sukses atau keberhasilan. Sukses dan gagalnya India dapat dilihat dari perjalanan sejarah pada masa lampau. Kerajaan Persia pada zaman Kirus Agung, era pada 550 sampai 529 sebelum Masehi, mengalami masa tenang dan jaya sampai jatuhnya Darius III dalam era 336 sampai 330 sebelum Masehi. 330 sebelum Masehi yang dikalahkan Alexander Agni yang kemudian membentuk model monarki di India. Yang kedua, filsafat tentang kenikmatan. Kama Dewa merupakan dewa cinta orang Hindu yang digambarkan sebagai seorang anak muda yang cerdas, tangkas dan dapat dipercaya. Pasangannya adalah Rati yang berarti kenikmatan seksual dan nafsu. Kama merupakan orang pertama yang lahir dari antara dewa-dewa. Filsafat tentang kenikmatan ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus menghindari diri dari dunia material dan mengarahkan perhatian secara khusus kepada kenikmatan batinia dan ketenangan batin. Filsafat tentang kewajiban. Kasta merupakan pembentukan bagian inantar dan dari karakter seseorang. Di India dikenal macam kasta, yaitu pertama kasta Brahmin, terdiri dari para sarjana, pengawal, sepeda atau kitab suci, atau pengawal imam atau para imam. Ini merupakan kasta tertinggi. Yang kedua kasta Kshatriyas, terdiri dari para penguasa aristokratik dalam masyarakat. Yang ketiga kasta Vaishya, terdiri dari para pedagang dan seniman. Serta yang terakhir adalah kasta Sudras, terdiri dari kaum pengemis dan orang kecil di jalanan. Mereka merupakan kasta terendah dalam strata masyarakat India. Jadi di dalam India itu terdapat 4 kasta, yang terakhir ini adalah kasta yang terendah. Jadi di India itu sendiri kasta-kasta terendah ini tidak bisa atau dibatasi tentang pergaulan sosial kepada kasta yang tertinggi yang di India. Itu adalah kasta Brahmin. Filsafat tentang keabadian. Yang pertama Jainisme. Bagi kaum Jainis, orang pertama itu bukanlah Allah. Kita ketahui bahwa dalam kita orang Kristen ini kita mempercayai bahwa Allah adalah segala sesuatu pertama yang di dunia. Tidak ada yang lain di dalam kehidupan kita. Namun pada Jainisme bukan. Seluruh kosmos merupakan banyak manusiawi dan tidak memiliki awal dan akhir. Orang pertama itu bukanlah roh yang berbeda dari material, melainkan material spiritual atau roh yang dimaterialisasikan. Sedangkan dalam analisis tentang psikologi dan tujuan hidup manusia, Jainisme bersifat amat dualistik.
Dualisme radikal Jainisme awal dengan pandangan Sankhya sungguh kontras dengan non-dualisme. Brahmanisme klasik sebagaimana diutarakan dalam Upanishad, Bhagavad Gita dan juga Vedanta. Universum Jaina tidak dapat binasa atau tidak masuk ke dalam isolasi periodik seperti dalam kosmologi Hinduisme. Juga tidak ada perkawinan pertama yang melahirkan dunia antara Bapa Surgawi dan Ibu Bumi yang menjadi tema pokok dari tradisi Veda. Yang kedua, Sanya dan Yoga. Sanya dan Yoga dilihat sebagai dua aspek kembar dan dari satu disiplin yang sama. Sankhya menyiapkan atau eksposisi dasar tentang kodrat manusia, menjelaskan semua elemennya, membuat analisis tentang kerjasama antara semua elemen ini dalam keadaan terikat dan menjelaskan cara mereka berpisah melalui morkas dan pembahasan. Maksud saya dan pembebasan. Halangan-halangan dalam yoga, pertama adalah Brahmanisme. Filsafat ortodoks India muncul dalam agama orang Arya, klasik dan tradisi Vedic. Gambaran-gambaran tentang kelahiran manusia, hidup dan pertumbuhan juga kematian diproyeksikan dalam perjalanan alam. Semua peristiwa tidak dalam terang hidup dan juga urusan makhluk ilahi yang mencerminkan dua manusiawi. Maksudnya dunia manusiawi. Filsafat agama Buddha atau Buddhisme. Buddhisme tidak mengakui adanya yang dipertuhankan. Tujuan hidup manusia bukan untuk kembali ke asal atau kepada Tuhan, melainkan untuk masuk ke dalam nirvana, suasana yang tidak dapat dikuasai nafsu duniawi. Buddhisme adalah agama rasional yang menekankan meditasi dan pembentukan diri lewat self-realization dan di India. Agama ini selalu berpaut dengan Hinduisme. Yang kedua adalah Bhagavad Gita atau hidup tentang Tuhan. Gita ini juga terjelma dalam pribadi Krishna di dunia ini pada saat kacau. Bhagavad Gita merupakan dokumen klasik dengan ajaran yang sangat esoterik dan populer, luas dikenal dan kemudian dihafal. Ia kemudian menjadi pewartaan yang amat otoritatif dan menjadi pedoman utama untuk kehidupan religius di India. Dunia adalah penjelmaan Brahma atau zat mutlak. Zaman skolastik. Zaman ini adalah zaman pemimpin-pemimpin besar seperti Sankara, Ramanuja dan Madhva. Hinduisme merupakan keyakinan atau filsafat hidup yang sangat mendasar di India dan termasuk kepercayaan atau bagaimana agama tertua di dunia. Di India hidup juga banyak agama lain seperti Islam, Jainisme, Buddha, Yahudi, Kristen dan juga lain sebagainya. Hindu adalah kata bahasa Persia yang berarti India. Hinduisme adalah isme dari orang-orang India. Yang terakhir adalah filsafat India zaman modern. Veda dilihat sebagai satu-satunya dasar iman. Tuhan merupakan zat tertinggi dan berpribadi dan memiliki sifat-sifat moral yang tinggi. Ia tidak menjelma. 3 aspek penting dari Brahma atau Allah tertinggi, yaitu Vishnu atau pemeliharaan Allah, cinta dan pangkat. Diakui juga adanya inkarnasi berulang kali untuk mengalahkan kejahatan maksud saya. Shiva, rusak atau penghancur yang lebih tertarik kepada pengetahuan dan disiplin dari Brahma. Dan Brahma atau yang disebut dengan pencipta. Daniel, YouTube. Filsafat orang Timur umumnya bersifat amat religius, magis, etis dan moral. Dan karena itu filsafat ini bersifat kudus dan suci sebagai wujud yang mengatasi kuasa-kuasa manusia dan insani. Dalam filsafat Timur, etis dan moral manusia bersifat yang benar pada diri sendiri dan orang lain. Alam dunia dan keyakinan disebut sebagai wujud tertinggi. Di dalam filsafat ini manusia harus membawa kebaikan bagi semua manusia. Hinduisme dan Buddhisme. Dalam belajar filsafat India untuk mengetahui sejarah, kebudayaan serta pola pikir dan tingkah laku pola pikir orang India sebagai manusia berbagi dapat memperoleh kuat pengaruh dimensi hidupnya. Tentu bertolak belakang dan tingkah orang Indonesia. Ini jelas terjadi dalam tradisi kebudayaan Hindu dan Buddha yang cukup kuat berpengaruh dalam tata budaya Indonesia. Adanya tekanan kepada diri sendiri melalui diri sendiri atau retrospeksi. Dalam hal ini menjadi perbedaan pokok antara filsafat Timur dan filsafat Barat. Secara garis besar di atas ini menjelaskan dari pokok ini. Dan kata lain, filsafat Tengah dapat dimengerti oleh seorang India sebagai pengetahuan tentang dirinya atau Atma Vidya. Dalam filsafat India sangat ditekankan tentang kodrat manusia, renovasi pemahaman, transformasi diri dan sebagainya. Pandangan seperti ini juga nampak dalam Pythagoras, Empedokles, Plato, Epikuros dan Plotinus. Segala penghormatan diberikan kepada manusia, raja dan imam atau dewa-dewa dengan berbagai macam simbol, mulai merosot ke penekanan lebih banyak mulai diberikan kepada kesadaran diri.
atau melalui akal karya murni analisis diri yang sistematis, kontrol napas, yoga, dan lain-lain. Dan dikenal juga nama diri mikrokosmis disebut Brahman dan diri mikrokosmis disebut Atman. Harta ialah disebut sebagai kata berarti benda, objek atau substansi objek yang dapat dijamah, dimiliki dan dinikmati dalam usaha memelihara keluarga dan rumah tangga. Di dalam dunia sehari-hari, kebijakan filosofis merupakan suatu studi kasus yang terarah kepada suatu status hidup yang lebih baik dan tinggi. Filsafat juga adalah salah satu sekian banyak kebijaksanaan atau pengetahuan atau vidya. Filsafat tentang kenikmatan, suatu filsafat yang mengajarkan bahwa setiap manusia harus menghindarkan diri dari dunia material dan mengarahkan perhatian secara khusus kepada kenikmatan batinnya dan ketenangan batin. Filsafat tentang kewajiban, terdapat 6 macam kasta yang memiliki tugas atau kata bermana, berarti dua ucapan sakti yang dituturkan oleh Brahmana. Ucapan yang berbentuk mantra-mantra yang dapat menimbulkan petua. Jika para Brahmana marah kepada para pengikutnya, maka ucapan itu akan jadi kenyataan, sehingga para pengikutnya tunduk kepada apa yang diperintahkan Brahmana kepada para pengikutnya. Pembagian masyarakat menjadi 4 warna Bhagavad Gita, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dalam hal ini jelasnya ada suatu perbedaan antara filsafat Yunani dan filsafat Timur India. Ini tidak begitu terkenal. Hal itu disebabkan kebanyakan filsuf India tak punya aplikasi untuk menyampaikan risalah kehidupan filsafat untuk masyarakatnya, dibandingkan filsafat Barat mengadopsi akal dan rasional sebagai satu-satunya kebenaran yang memberikan perubahan pada peradabannya. Sedangkan filsafat India mengadopsi pemikiran dari kepercayaan terhadap dewa mereka atau Sri, yang dapat membuat ketenangan dan kedamaian, saling memaafkan, saling menolong dan saling menjaga alam semesta ini agar tidak rusak. Manusia sebagai penyelamat. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu bercengkam dengan yang lain di tempat maupun wilayah mereka bertempat tinggal dan memiliki keterikatan. Dalam agama juga melibatkan suatu suasana rohani di mana manusia membutuhkan kedamaian dan ketentraman, sehingga maksud dari penjelasan itu ialah manusia tidak dapat ditebak dengan mudah sifat dan cirinya, harus dihayati dan dipahami untuk lebih mengenal manusia dalam kehidupan dengan sesama manusia itu sendiri. Manusia sebagai penyelamat raga dan jiwa. Dalam hubungannya dengan filsafat India dikatakan bahwa pandangan manusia itu bisa menyelamatkan dirinya ketika ia menjadi manusia yang rendah hati, maka dengan itu ia akan selamat dalam kehidupannya dari karma yang berlaku. Contohnya filsafat sebagai penguat agama. Maksud agama adalah keyakinan dan pegangan kita dalam menjalani hidup, dan jika kita menghubungkan antara agama dengan filsafat maka ini tidak ada pertentangan. Manusia sebagai antropologi, maksud manusia yang berpikir keras untuk mencari letak diri mereka. Manusia juga sebagai monoplurais, maksud dari susunan kodrat manusia itu terdiri atas jiwa dan raga. Jiwa unsurnya ada cipta, rasa, dan karsa. Sebagai makhluk sosial, manusia sebagai penentu kemajuan bumi manusia harus bertanggung jawab atas kejadian apapun di bumi ini. Ada yang spiritualisme, itu berpendapat bahwa terpenting di manusia adalah jiwa. Dalam ajaran agama, spiritualisme dijadikan patokan bahwa harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tabiat, karena artinya kata spirit itu tentang jiwa yang dekat Tuhan. Aliran materialisme, aliran ini berpendapat bahwa yang penting adalah tubuh manusia, maka manusia sangat menjaga tubuh mereka dengan jiwa mereka, agar dalam hidup mereka tidak ada saling berbenturan dengan sistem kehidupan mereka. Aliran dualisme berpendapat bahwa tubuh dan jiwa sama pentingnya. Tokohnya antara lain Brand Descartes yang mengatakan bahwa jiwa substansi yang berpikir, sedangkan badan sebagai substansi yang berkuasa. Filsafat India merupakan cara pandang yang mengandung cara bagaimana manusia hidup damai dan tenang dan saling tolong-menolong sesama manusia, dan juga pembebasan manusia dan sikap serakah dan sombong. Kemudian ini berkembang menjadi ajaran agama yang menjadi pedoman hidup, bisa menjadi jiwa tubuh dari hal-hal yang buruk dan jahat sehingga terhindar dari karma. Selain itu, pandangan ini juga melahirkan kasta atau perbedaan antara manusia. Filsafat India sendiri menekankan pada hidup yang sederhana, jauh dan kehidupan yang egois yang dapat menjauhkan manusia dari keselamatan. Semua ini tergantung pada manusia itu sendiri dalam memilih jalan hidupnya masing-masing. Oke, Daniel Purba. Saya berjudul Filsafat Timur, Pandangan Kosmis dan Hinduisme dan Buddhisme. Pertama, Filsafat Timur dan Pandangan Kosmis.
Ketika bicara tentang filsafat timur, kita juga dulu melihat cara berpikir orang timur dari segi filsafat dan bagaimana mereka berpikir dan bertindak. Pandangan hidup adalah cara hidup orang timur dalam kaitan dengan bagaimana mereka mengalami dan sesamanya juga bagaimana mereka mengalami Allah atau apa yang mereka akui sebagai wujud tertinggi atau ilahi. Kemudian paham tentang kosmos. Filsafat orang-orang timur bersifat amat religius, kosmis, mistis, etis dan juga moral. Pandangan terbesarnya adalah tentang kosmos atau alam dunia. Kosmos berarti dunia yang tercipta dan terbuat dari suatu wujud ilahi. Kosmos juga bersifat suci, kudus, dan ilahi, sehingga kerap dipersonifikasikan sebagai wujud yang mengatasi kuasa-kuasa manusia dan kesana. Harmoni kosmis harus dengan menerapkan hidup yang mencintai diri sendiri, mencintai dunia, menghormati roh-roh yang berdiam di suatu tempat, dan menghormati kehidupan hewan dan tumbuhan. Kosmis juga dapat menuntun orang yang jahat menjadi orang yang benar dan baik. Ia dapat memberikan hukuman kepada manusia dan makhluk lain di dunia ini. Yang kedua, filsafat India, Hinduisme, dan Buddhisme. Filsafat India identik dengan psikologi India karena hampir tidak dapat dibedakan antara filsafat India dengan cara hidup orang India. Filsafat India juga berkaitan dengan keyakinan dan agama mereka sendiri. Seorang India mencoba menemukan diri sebagai entitas yang berdiri sendiri. Inilah yang menjadi perkembangan tertinggi dan khas dari akal Brahma. Dalam Hinduisme terdapat beberapa macam filsafat yang lebih dimengerti sebagai pandangan hidup. Itu berarti filsafat adalah suatu pola pikir dan bertingkah yang sesuai dengan sistem, pola budaya, cara kerja, dan konteks hidup masyarakat. Macam-macam filsafat. Yang pertama, filsafat tentang sukses dan keberhasilan. Dasar orang India ialah mau menghindari diri dari berbagai macam kehidupan sekuler dan melepaskan diri dari bahaya dan ikatan duniawi. Oleh karena itu, ada beberapa cara untuk mencapai kesuksesan, yakni dengan cara niti dan raja. Niti ini adalah sikap dan tingkah laku yang tepat yang dilakukan untuk menjadi panutan dan komunitas demi suatu sukses di tengah segala macam budaya di dunia ini. Dan raja adalah status tertinggi tetapi berbahaya karena ia selalu terancam akan turun tahta dan ada revolusi. Yang kedua, filsafat tentang kenikmatan. Filsafat tentang kenikmatan mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengajarkan menghindarkan diri dari dunia material dan mengarahkan perhatian secara khusus kepada kenikmatan dunia dan ketenangan batin. Yang ketiga, filsafat tentang kewajiban. Dalam Hinduisme terdapat kasta-kasta yang merupakan pembentukan karakter seseorang. Terdapat 4 macam kasta, yaitu kasta Brahmin, kasta Kshatriyas, kasta Vaisyas, dan kasta Sudras. Setiap kasta memiliki tugas atau yang sering disebut Brahma yang diemban oleh kasta-kasta tersebut. Yang keempat, filsafat tentang keabadian. Yang pertama, Jainisme. Pendiri Jainisme adalah Paramahansa Maharipa. Sejabat dengan Buddha Gautama. Kaum Jainisme percaya penyelamat tersebut Tirthankaras. Yang kedua, Satya dan Yoga. Satya dan yoga dilihat sebagai 2 aspek kembar dari suatu disiplin yang sama. Satya menyiapkan suatu eksposisi dasar tentang kodrat manusia, menjelaskan semua elemennya, membuat analisis tentang kerjasama antara semua elemen di dalam dunia, keadaan terkait, dan menjelaskan cara mereka berpisah melalui moksa dan pembebasan. Yoga berbicara tentang dinamika proses, separasi, dan melihatkan teknik-teknik praktis untuk membebaskan diri.
Dalam Buddhisme, tujuan hidup manusia bukan hanya untuk kembali ke asal, melainkan untuk masuk ke dalam nirvana, suatu suasana yang tidak dapat dikuasai hawa nafsu. Buddhisme juga adalah agama rasional yang menekankan meditasi dan pembentukan diri lewat self-realization. Ajaran Buddha yang dimulai dari Siddhartha Gautama. Yang ketiga, tokoh-tokoh filsafat India. Yang pertama, Sri Ramakrishna. Seorang iman dan Gautama mengalami bahwa tidak ada perbedaan antara dirinya dengan Tuhan. Hanya Tuhan ada padanya dan tidak ada pada yang lain. Ia dapat belajar bahwa perbedaan agama hanyalah merupakan perbedaan cara dan jalan menuju Tuhan. Yang kedua, Sri Aurobindo Ghosh. Ia berpendapat bahwa segala macam persoalan di dunia dapat diatasi lewat pembentukan pribadi-pribadi yang tahu aturan dan tata tertib hidup. Ia berusaha mengubah dunia menjadi kerajaan surga melalui yoga dan sempurna. Yang ketiga, Mahatma Gandhi. Ia mengklaim bahwa hanya ada satu roh yang tak terbagi-bagi yang disebut Tuhan atau Allah, paling kaum teis. Gandhi menyebutnya sebagai kebenaran yang menjadi asas segala sesuatu yang ada. Perwujudan diri penyempurnaan dapat dicapai lewat ahimsa, yang bagi Gandhi berarti tempat kesalahan dan pikiran. Filsafat politik Gandhi dikenal dengan nama Satyagraha atau setia pada kebenaran. Orang harus tetap berpegang pada kebenaran. Orang harus tetap berpegangan teguh pada kebenaran walaupun terancam oleh sekian banyak bahaya. Ia yakin bahwa Allah adalah kebenaran dan kebenaran Allah. Tiga kebijakan yang ia pegang adalah kebenaran, ahamsa, brahmacharya, atau menarik diri atau mengekang diri. Sekian dari laporan bagi saya. Oke, terima kasih atas laporannya. Secara umum tampaknya belum ada yang berhasil ya untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa saya tidak suka dengan orang yang membaca, karena yang saya ingin ialah kalian punya pengetahuan tentang bacaan itu, bukan soal apa yang kalian baca, karena buku ini sudah ada sama saya. Tak perlu lagi kalian jelaskan sama saya isi ini, saya sudah tahu. Yang ingin saya tahu ialah apa yang terisi di otak kalian, itu aja. Jadi saya akan menghargai orang yang berbicara tanpa teks. Itu artinya kalian sudah mengetahui, mengerti, memahami apa yang kalian baca. Kepada minggu depan atau 2 minggu depan, karena minggu depan kita UTS, kalau saudara masih baca seperti ini, jangan harap nilai baik. Karena bagi saya itu tidak penting. Yang penting bagi saya ialah otakmu berisi, itu saja. Kalau ini semua bacanya sudah ada di buku itu tuh. Tak usah pun kalian jelaskan, sudah ada di buku itu. Tapi apakah otakmu berisi dengan setelah Anda baca, itu yang penting bagi saya. Gitu ya. Nilai hari ini sudah ada, saya sudah nilai langsung. Dan itu tidak akan berubah. Yang ingin saya lihat ialah di laporan baca itu kan sudah ada rubrik itu. Yang saya nilai ialah sistematika berpikir saudara dari laporan bacaan ini. Jadi saya sampaikan, kemudian penggunaan bahasa baku, lalu isi, ya, kejelasan, lalu menyimpulkan dari sebuah bacaan. Kira-kira apa yang dimaksud dari penulis. Nah, dari apa kita sekarang yang hendak tercapai, yang akan kalian capai dan jelaskan ialah apa itu filsafat India. Kemudian apa itu filsafat India. Dan apa itu filsafat India. Ini pertanyaan yang harus kalian jawab dalam paper atau laporan baca. Aturannya Anda berkata filsafat India bla 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 bla, filsafat Hindu bla bla bla, filsafat Buddha bla bla bla, hanya 2 menit selesai.
Tak usah baca lagi yang ini. Anda mengerti aja filsafat India itu apa. Mengerti apa itu filsafat Hindu apa. Anda mengerti filsafat Buddha apa, selesai, cukup. Bagi saya itu sudah nilai terbagus. Masa nggak bisa mengerti apa itu filsafat India dari bacaan itu? Gampang kan? Semua dijelaskan oleh Kebun di sini. Konrad Kebun panjang sekali menjelaskan apa itu filsafat India, apa itu filsafat Hindu, apa itu filsafat Buddha. Ada di sini. Masa nggak bisa lengket ke otak kalian? Hanya 3 yang mau dibicarakan. Kalau kalian baca mendalam nggak bisa kalian tandingi Konrad Kebun, nggak bisa. Tapi kalau kalian memahami penting itu filsafat India apa, filsafat Hindu apa, filsafat Buddha apa, selesai dari bacaan itu. Tapi nggak ada kalian yang membeberkan filsafat India itu apa. Kalau saya tanya sekarang apa itu filsafat India dan Daniel Boulton, apa filsafat India? Tak usah lihat catatan. Saya hanya menguji otakmu berisi apa enggak. Apa itu filsafat India Daniel Boulton? Karena ada isinya kan. Amelia, apa arti filsafat Hindu? Ya apa? Hindu, bukan India. Tadi saya bertanya sama dia filsafat India, kamu filsafat Hindu itu apa? Amos, apa itu filsafat Buddha? Gak ada kan? Gak ada isinya kan? Ngapain kita apa namanya kuliah kalau kalian tak berisi otakmu? Ngapain? Ini habis waktu kita sudah jam berapa? Jam 9.24. Tinggal 10 menit lagi berakhir waktu dia ini kelas ini. Apa isi otak kalian? Gak ada. Nah sekarang saya tanya, apa itu filsafat India? Enggak kau baca kan? Kau apa filsafat India? Enggak kau baca juga. Karena yang dikirim mereka ini pun kalian tidak baca. Jadi apa tujuan kelas ini? Enggak ada. Kosonglah kalian hari ini. Tahankan kalianlah, bodoh kalian. Enggak ada filsafat yang kalian tahu. Ini kan sekarang kalian mengajar kita semua. Lalu Anda pun belajar supaya tahu itu apa filsafat India, filsafat Hindu, filsafat Buddha. Anda tak mau belajar, up to you. Saya nggak mau jelaskan lagi. Otakku mau berisi, baca ini. Nggak mau berisi, tak usah baca. Minggu depan keluar ujian. Tak berisi otakmu, terserah lu. Ini mahasiswa, bukan SMP, SMA. Mahasiswa itu belajar mandiri. Isi otakmu itu supaya berisi, supaya jangan blow on. Belajarlah, belajar biar berisi. Jangan biarkan kotor apa, kosong otakmu itu. Masukkan data ke pikiranmu, masukkan data ke otakmu itu. Supaya otakmu berisi. Jangan blow on. Otak yang blow on itu tak berguna di mana-mana. Maka masukkan ke data otakmu itu data. Kalian masih semester 3. Semester 3 kan? Masih panjang waktu kalian. Isilah data itu ke otakmu. Oke, sampai di sinilah perjumpaan kita. Saya tidak mau tambah. Kalau mau tambah ke otakmu, baca ini. Ya, baca. Oke, silakan siapa yang menutup? Hanya disuruh menutup dan berdoa pun kalian lama. Otak kalian pun lambat nyambung. Tadi saya suruh kan siapa yang bernyanyi berdoa. Nyambung otak perintah mengerjakan tugas pun nggak bisa. Butuh waktu otak kalian bekerja memerintah, kaki tangan kalian melakukan tugas. Gimana mau pintar? Otak itu kalau diperintah langsung bergerak. Tidak ada yang mau diperintah, Anda mau maju aja ke sini. Itu orang yang otaknya cerdas. Tapi kalau aku jongkok aja 10 kali pun diperintah gak bergerak itu. Siapa yang mau berdoa dan bernyanyi? Silakan. Sebelum kita keluar dari tempat ini, kita bernyanyi
Amin.